Assalamualaikum. Ya, Ya, lalu lalu kita kita masuk ke masuk ke bagian bagian tujuan tujuan first step first dari dari siklus siklus produksi produksi pembuatan pembuatan buku. buku. Yang Yang pertama pertama ada ada siklus siklus produksi. produksi. Siklus Siklus produksi produksi atau atau production production cycle cycle adalah adalah serangkaian serangkaian aktivitas aktivitas bisnis bisnis dan dan operasi operasi pemrosesan pemrosesan informasi informasi terkait terkait yang yang terus-menerus terus-menerus berhubungan dengan berhubungan dengan pembuatan pembuatan produk. produk. Yang di Yang dalam di dalam siklus siklus produksi produksi terdapat terdapat langkah-langkah, langkah-langkah, yaitu yaitu yang yang pertama ada pertama ada product produk design. design. Product Produk design design adalah adalah langkah langkah pertama pertama dalam dalam siklus siklus produksi. produksi. Tujuannya Tujuannya untuk untuk menciptakan menciptakan sebuah sebuah produk yang produk yang memenuhi memenuhi kebutuhan kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas biaya produksinya, supaya saat dijual dapat diterima oleh pasar. Yang kedua, ada proses planning. Proses planning adalah langkah kedua yang ada dalam siklus produksi. Tujuan dari langkah ini adalah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang yang jadi. Lalu Lalu ada ada facility facility planning. planning. Facility Facility planning planning adalah adalah langkah langkah ketiga ketiga dalam dalam siklus siklus produksi. produksi. Perencanaan Perencanaan fasilitas fasilitas adalah adalah bagaimana bagaimana menentukan menentukan suatu suatu aktivitas aktivitas dalam dalam kegiatan kegiatan yang yang terbaik terbaik untuk untuk mendukung mendukung tujuan tujuan dari dari suatu suatu kegiatan. kegiatan. Lalu ada Lalu ada production production planning. planning. Production Production planning planning adalah adalah kegiatan kegiatan praproduksi, praproduksi, yaitu yaitu menentukan menentukan persyaratan persyaratan manufaktur manufaktur seperti seperti tenaga tenaga kerja, kerja, material, material, mesin, dan mesin, dan proses-proses proses-proses manufakturnya. manufakturnya. Perencanaan Perencanaan produksi produksi dapat dapat didefinisikan didefinisikan sebagai sebagai penentuan, penentuan, perolehan, dan perolehan, dan pengaturan pengaturan semua semua fasilitas fasilitas yang yang diperlukan diperlukan untuk untuk memproduksi memproduksi produk. produk. Perencanaan Perencanaan produksi produksi akan akan memperkirakan memperkirakan permintaan permintaan dan dan kemudian kemudian menetapkan menetapkan jadwal jadwal dari semua semua kebutuhan kebutuhan produksi produksi agar agar dapat dapat memenuhi memenuhi target target yang yang digunakan. digunakan. Lalu Lalu ada ada procurement. procurement. Procurement Procurement adalah adalah sebuah sebuah kegiatan kegiatan yang yang dilakukan dilakukan oleh oleh sebuah sebuah perusahaan perusahaan untuk untuk membeli membeli barang, barang, peralatan peralatan usaha, usaha, mesin-mesin mesin-mesin produksi, produksi, atau atau bahkan bahkan bahan-bahan bahan-bahan bangunan, bangunan, equipment equipment reparasi, reparasi, dan dan jasa jasa yang yang sedang sedang dibutuhkan dibutuhkan oleh oleh perusahaan perusahaan tersebut. tersebut. Lalu ada Lalu ada manufacturing. manufacturing. Manufacturing Manufacturing adalah adalah pengolahan pengolahan bahan bahan mentah mentah melalui melalui proses proses tertentu, tertentu, mengubah mengubah bentuk, bentuk, sifat, sifat, ataupun ataupun tampilan tampilan untuk untuk membuat membuat komponen komponen atau atau produk. produk. Manufaktur Manufaktur juga juga mencakup mencakup perakitan perakitan berbagai berbagai komponen, komponen, sehingga sehingga menjadi menjadi produk produk secara secara umum. umum. Manufaktur Manufaktur mempunyai mempunyai beberapa beberapa tahap tahap operasi, operasi, dan dan setiap setiap tahapan tahapan operasinya operasinya membuat membuat bahan bahan mentah mentah lebih lebih dekat dekat ke ke bentuk bentuk akhir. akhir. Lalu Lalu ada ada quality quality assurance assurance atau atau QA. QA.
adalah secara umum mencakup monitoring, uji tes, dan memeriksa semua proses produksi yang terlibat dalam proses suatu produk. Memastikan semua standar kualitas dipenuhi oleh setiap komponen dari suatu produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan untuk memberikan jaminan kualitas sesuai standar. Distribution atau logistik adalah poin terakhir dari tinjauan pustaka ini. Distribution atau logistik adalah kegiatan menyalurkan suatu produk, baik itu barang atau jasa dari produsen ke konsumen, sehingga produk tersebut tersebar luas. Lalu, tujuan dari diadakannya praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui produk desain dari proses produksi pembuatan notebook. Yang kedua, mengetahui proses planning dari produksi pembuatan notebook. Yang ketiga, mengetahui facility planning dari proses produksi pembuatan notebook. Yang keempat, mengetahui production planning dari produksi pembuatan notebook. Yang kelima, mengetahui procurement dari produksi pembuatan notebook. Yang keenam, mengetahui manufacturing dari proses produksi pembuatan notebook. Yang ketujuh, mengetahui quality assurance dari proses produksi pembuatan notebook. Dan yang terakhir, mengetahui distribution atau logistik dari produksi pembuatan notebook. Memasuki slide 7 mengenai pembahasan. Yang pertama akan dibahas tentang desain produk. Di desain produk ini, kita untuk cover menggunakan material dari karton manila dengan gramatur 210 GSM. Dan untuk kertas isinya, kita menggunakan kertas HVS dengan gramatur 70 GSM sebanyak 40 lembar. Dengan ukuran cover sendiri, sudah merangkap ukuran kertas isi dengan punggungnya. Kita menggunakan ukuran 22,5 kali 15 cm dan ukuran isinya sendiri ukuran A6 dengan sisi punggung sekitar 0,4 sampai 0,5 cm. Dengan oplah 18 buku tulis dan akhirnya dikerjakan untuk per individu. Kelompok kami satu orang mengerjakan 3 buah buku. Memasuki proses planning. Selanjutnya memasuki slide ke-8 mengenai proses planning. Yang pertama kita menggunakan diagram flow. Di sini ada terminal dimulai dari start dan ada memasuki safety interaction dengan menggunakan lambang operasional. Satu, siapkan alat dan bahan dan menggunakan simbol decision. Alat dan bahan sudah siap. Jika sudah, langsung memasuki pemotongan kertas isi dengan ukuran A6. Kalau belum, alat bahan belum siap, bisa mempersiapkan alat dan bahan kembali. Lanjut dari pemotongan kertas isi untuk ukuran A6. Setelah itu mengukur ketebalan buku. Maksudnya di sini adalah punggung isi buku. Setelah itu menyiapkan kertas cover dengan karton manila dengan ukuran 22,5 kali 15 cm untuk ukuran luasnya sudah termasuk dengan punggung buku yang dengan kira-kira ukuran punggung buku ditambah 2 kali ukuran 6 itu ukuran punggungnya sekitar 0,5 cm. Setelah itu lanjut masuki tekuk kertas cover di mana letak spot punggung buku yang akan ditempel. Jadi nanti di sini cover setelah dipotong habis itu diberi penanda di mana letak spot punggung buku dan di sini bisa ditekuk nanti bisa jadi langsung pas ke punggung bukunya. Lanjut ke
decision, simbol decision di sini ukuran kertas, kira-kira pas waktu masukin si isi, kira-kira udah pas apa belum. Nah, selanjutnya di sini langsung menumpuk kertas isi sebanyak 40 untuk satu buku. Untuk satu buku ini isinya lebih dulu di staples, selanjutnya meratakan sisir bagian punggung buku dengan cutter atau gunting guna untuk lem-lem ini nanti masuk ke celah-celah yang sudah dipotong di bagian punggung bukunya. Jadi yang diharapkan buku tetap merekat kuat. Selanjutnya bagian pengeleman pada bagian punggung buku. Setelah itu meletakkan cover keseluruhan hasil jilid yang sudah di-staples dan melalui proses pengeleman. Setelah itu masuki proses pemberian beban pada sisi depan buku agar buku rata dan tidak bergelombang dengan sekitar waktu yang telah ditentukan. Setelah itu masuk ke simbol terminal dan selesai. Di sini ada diagram OPC atau Operational Process Chart. Di sini chartnya berisikan tentang materialnya. Yang paling kanan ini material utama, kertas AVS sebagai kertas isi. Langsung saja, yang pertama kertas AVS ini melalui proses inspeksi juga dan ada langkah-langkahnya. Yang pertama, potong manual kertas dengan ukuran A6 sekitar 40 menit untuk 3 buku. Di sini pemotongannya manual. Selanjutnya masuk ke pemisahan 40 lembar per buku. Jadi kertas AVS yang sudah dipotong ini dipisahkan 40 lembar ukuran A6. Untuk satu buku ini sekitar 40 lembar. Dengan pemisahan 3 buku ini butuhkan waktu 10 menit. Ini untuk langkah proses kedua. Setelah itu masuk material staples dan langsung masuk ke proses ketiga, merekatkan buku dengan staples. Ini di bagian sisi pinggir buku di punggung. Membutuhkan waktu 20 menit. Setelah itu menyisir pinggiran buku 3 buku dengan waktu 20 menit. Setelah itu mengukur ketebalan punggung isi buku. Jadi punggung bukunya diukur dan mendapatkan nilai 0,5 cm dengan waktu 5 menit untuk 3 buku. Setelah itu masuki material kertas karton untuk cover masuk di sini dan dipotong sesuai ukuran yang agar dapat menyelimuti buku dengan ukuran yang pas. Di sini dengan ukuran 22,5 x 15 cm dipotong dengan waktu 40 menit untuk 3 lembar kertas kartonnya. Setelah itu melipat untuk memberi penanda posisi punggung buku di kertas kartonnya dengan cara menekuknya. Di sini membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Habis itu lem fox masuk untuk diberi lem di sekitar punggung isi buku. Di sini 30 menit. Setelah itu melekatkan cover ke keseluruhan hasil jilid prosesnya. Di sini juga ada inspeksi sekali melihat apakah buku ada yang kertas isi ada yang terlipat, kotor. Di sini bagian pemeriksaan juga ada inspeksi sekitar 20 menit untuk 3 buku. Selanjutnya pemberian beban pada hasil buku. Ini sekitar 5 menit untuk satu buku. Jadi dari proses yang dilalui ini, dari ringkasannya untuk simbol proses lingkaran itu langkahnya ada 7 dengan jumlah waktu 120 menit.
Selanjutnya ada kotak, itu bagian inspeksi, nggak ada. Dan kotak lingkaran itu bagian langkah kerja sekaligus ada inspeksi. Di situ ada 3 simbol yang kami gunakan untuk OPC pembuatan buku ini. Ada 3 buah simbol dengan jumlah waktu 100 menit dan dengan total 220 menit atau sekitar 3 jam 6 menit. Slide 9 ada FPC atau Flow Process Chart. Untuk kegiatannya ada operasi, inspeksi, transportasi, dan penyimpanan. Untuk jumlah operasi ada 15 dengan waktu 243 menit, inspeksi 7 kerja dengan waktu 15 menit, transportasi ada 2 kerja dengan waktu 2 menit, penyimpanan ada 1 kerja dengan waktu 2 menit. Total untuk kerjanya ada 25 dan waktunya 262. Untuk proses kerjanya ada persiapan, ketiganya itu inspeksi, lalu pembuatan isi. Pertama itu penyortiran kertas yang akan dipotong, potong kertas HVS A4 menjadi A6, penyortiran kertas yang telah dipotong, pastikan kertas berjumlah sesuai kebutuhan, membagi tumpuk kertas sesuai jumlah kelompok, hitung kembali jumlah kertas yang telah dibagi, rekatkan isi buku dengan staples, rekat sisir pinggir isi buku, ukur ketebalan punggung isi buku, transfer menuju tahap binding. Slide 10 kelanjutannya. Untuk pembuatan cover, pertama membuat pengukuran luas cover, menambah ukuran tebal buku pada panjang cover, ukur kembali panjang dan lebar cover, potong cover sesuai ukuran, jumlah cover sudah sesuai dengan jumlah buku, lipat untuk memberi posisi punggung buku, transport menuju tahap binding. Untuk binding, beri lem di punggung isi buku, lekatkan cover keseluruhan hasil jilid, pastikan lem menyebar merata, beri beban pada buku, dan terakhir letakkan hasil jadi di gudang. 3. Facility planning. Berikut adalah hasil facility planning yang digunakan memproduksi buku. Pertama adalah yang digunakan, gunting cutter, mungkin juga bisa pisau, penggaris, alas kertas, staples, dan lem fox. Untuk bahan yang digunakan, kertas HVS ukuran A4, gramaturnya 70 GSM. Kedua, karton manila, gramatur 210 GSM. Keempat ada production planning. Yang A, diagram flow proses pengerjaan. Pertama itu mulai safety instruction, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan sudah, jika tidak, siapkan. Jika iya, potong kertas untuk isi dengan ukuran 11 x 15 cm. Ukur tebal buku agar mendapat ukuran ketebalan yang tepat. Potong kertas untuk cover dengan ukuran 22,5 x 15. Tekuk kertas cover di mana letak spot punggung buku yang akan ditempel. Ukuran kertas sudah sesuai. Jika tidak, kembali. Jika iya, tumpuk kertas sebanyak 40 lembar untuk satu buku. Satukan lembaran dengan staples. Tumpukan kertas terlebih dahulu, lalu ratakan atau sisir bagian punggung buku dengan menggunakan cutter atau gunting. Kemudian lem bagian punggung buku. Kemudian lekatkan cover ke seluruh hasil jilid. Kemudian dan berikan beban pada isi depan buku agar hasil buku rata dan tidak bergelombang. Dan selesai. Yang B ada isi produk. Pertama, kertas HVS 20 lembar 70 GSM dengan ukuran A6.
karton manila 22,5 kali 15 cm warna biru. Ketiga, ada dikerjakan dengan staples dan lem. Untuk yang C, oplah produk. Produk yang dihasilkan 1. Berjumlah 3 buah per anggota sehingga totalnya ada 18 buku tulis yang akan dihasilkan. Untuk yang D, lama pengerjaan. Proses berlangsung selama 1. Pengguntingan kertas dan cover kurang lebih 30-1 jam. Kedua, proses staples 5-10 menit. Proses penyisiran isi buku 15-30 menit. Proses pengeleman isi buku 10-20 menit. Proses penyatuan isi dan cover 5-15 menit. Dan terakhir, proses penumpukan buku 30-1 jam. Jadi totalnya ada 1 jam 35 menit sampai 3 jam 15 menit. Berikut adalah peta tempat kerja. Dari gambar yang terpampang dapat terlihat kalau misalnya yang bulat berwarna ungu itu adalah pekerja, yang berwarna biru itu proses pemotongan kertas, merah proses staples kertas, hijau proses pengeleman dan penyatuan buku, kuning proses penindihan hasil akhir sehingga hasilnya tidak bergelombang, yang coklat adalah tempat sampah. Peta tempat kerja perakitan dibuat sedemikian rupa sehingga proses produksi berlangsung dengan aman, bersih, dan nyaman. Proses pemotongan dilakukan pertama, dan di ujung meja terdapat tempat sampah sehingga limbah hasil pemotongan bisa dengan segera dibuang tanpa menunggu sampah menumpuk, sehingga meja kerja bersih. Selain itu juga pengeleman dilakukan di meja lain karena lem itu biasanya membuat meja kotor, dan penumpukan hasil akhir atau penindihan hasil akhir dengan beban berat dilakukan di tempat lain agar tidak terjadi penumpukan barang. Untuk bahan yang digunakan, yang pertama ada kertas HVS ukuran A6, yang kedua kertas karton manila ukuran 22,5 kali 15 cm warna biru, yang ketiga ada gunting, yang keempat ada staples, kelima cutter, dan yang keenam ada lem. Yang kelima, profilman. Spesifikasinya ukuran buku A6, jumlah halaman isi 40 lembar, warna isinya putih, warna cover biru, kertas isi yang digunakan HVS dengan diameter 70 dsm, serta kertas cover yang kami gunakan adalah karton manila dengan 210 gsm, jenis penjilitannya jilid lem dingin dengan oplah 18 notebook. Yang pertama, menghitung biaya desain. Jadi jumlah desainnya itu ada 3. Harga desain per bukunya itu 500 perak. Jadi rumusnya jumlah desain kali harga desain per buku. Mendapatkan 3 kali 500 perak sama dengan 1.500. Lalu yang kedua menghitung biaya kertas isi buku. Dengan oplah cetak 18, jumlah halaman 80 halaman, presentasi insitnya itu 5%. Harga kertas bahan covernya itu Rp54.000. Jumlah halaman dalam satu lembar kertas A4 ada 4 halaman. Dengan rumus tersebut, kita mendapatkan Rp155.520. Lalu yang ketiga, menghitung biaya cover. Dengan oplah 18 buku, dengan presentasi insit 5%, harga kertas karton manila padanya adalah 1 juta. Jumlah cover dalam satu lembar kertas karton manila kira-kira 10. Dengan rumus tersebut, kita mendapatkan biaya cover sebesar Rp180. Lalu yang keempat, menghitung pengompletan. Oplah cetaknya adalah 18, ongkos pengompletan per buku Rp0. Jadi, dengan rumus tersebut kita mendapatkan biaya pengompletan Rp0. Sedangkan, menghitung pemotongan buku dengan oplah cetak 18 dan biaya pemotongan per buku Rp0, rumus yang digunakan dan biaya pemotongan mendapatkan Rp0. Selanjutnya, menghitung biaya pengompakan. Oplah cetaknya 18, jumlah buku per paknya ada 3 buku, dan ongkos pengompakan Rp500. Dengan rumus tersebut kita mendapatkan
biaya pengepakan sebesar Rp3.000. Lalu jumlah biaya harga pokok produk notebook seluruhnya adalah biaya desain ditambah biaya isi buku, ditambah biaya cover, ditambah biaya pengompletan, ditambah biaya pemotongan, dan ditambah biaya pengepakan. Kita mendapatkan hasil sebesar Rp160.200. Lalu selanjutnya manufacturing. Proses perakitan produk dilaksanakan dengan langkah kerja sebagai berikut. Yang pertama, siapkan kertas ukuran A6 atau potong kertas hingga mencapai ukuran A6 dengan waktu pelaksanaan kira-kira 1 jam. Yang kedua, tumpuk kertas hingga 40 lembar dengan rapi. Waktu pelaksanaan kira-kira 2 menit. Yang ketiga, staples bagian kertas yang akan menjadi punggung buku. Kira-kira waktu pelaksanaannya 15 menit. Yang keempat, sisir punggung buku dari sisa-sisa kertas yang tidak sesuai atau kurang rapi. Waktu pelaksanaannya 10 menit. Yang kelima, lem bagian punggung buku. Waktu pelaksanaan kira-kira 5 menit. Yang keenam, tempelkan cover kepada isi buku. Kurang lebih waktu pelaksanaannya 2 menit. Yang ketujuh, berikan beban kepada buku agar lem mengaring di tempat dengan baik. Kurang lebih 30 menit waktu pelaksanaannya. Yang terakhir, buku telah siap digunakan. Selanjutnya, memasuki slide 19 pada poin 3.7 tentang quality assurance. Di sini pada kelompok kami menggunakan metode check sheet untuk menganalisa dan mendata. Yang pertama, kita menggunakan check sheet sebagai mendata waktu produksi. Dengan jumlah produk kelompok kami sekitar 18 produk. Di sini dengan satuan menit. Kegiatan produksinya ini sesuai dengan SOP dengan dikerjakan oleh 6 anggota, berarti satu individu mengerjakan sekitar 3 buku. Di sini langsung saja dari jumlah per individu. Yang pertama Adi dengan 170 menit untuk 3 buku. Aili 186 menit untuk 3 buku, Vicky 167 menit untuk 3 buku, Riza dengan 194 menit dengan 3 buku, Nada 190 menit dengan 3 buku, Salsa 162 menit untuk 3 buku. Dengan jumlah akumulasi keseluruhan waktu yang kami kerjakan itu sekitar 1069 menit atau setara dengan 17 jam 49 menit. Setelah saya rata-ratakan, di sini setiap orang mengerjakan dengan waktu sekitar 3 jam per orang untuk membuat 3 buku tersebut. Itu analisa check sheet production time pada kelompok kami. Selanjutnya, check sheet juga digunakan untuk mendata bagian reject item. Di sini ada kendala yang kami temui, banyak diantaranya. Yang pertama, kertas isi yang terlipat, kertas isi sobek, kertas isi miring, kertas isi kotor, cover sobek, dan cover terlipat. Di sini satuan yang kami data berupa lembar. Dengan masing-masing setiap anak satu individu ini mengerjakan 3 buku. Untuk Adi sendiri terdapat sekitar 8 lembar reject yang ditemukan. Aini 8 lembar reject, Vicky 7 lembar reject, Riza 8 lembar reject, Nada 7 lembar reject, dan Salsa 11 lembar reject. Dengan jumlah akumulasi satu kelompok kami sekitar 50 lembar reject yang kami temukan.
Memasuki slide ke-20 masih tentang quality assurance. Di sini dilanjutkan dari hasil data melalui checksheet, kami menganalisa menggunakan diagram Pareto tentang reject item ini. Dengan tujuan menganalisis masalah yang sering terjadi untuk mengurangi resiko terjadinya waste yang lebih banyak. Hal ini diperlukan untuk menentukan dan mengidentifikasi prioritas masalah yang akan diselesaikan dan akan mendapatkan prioritas utama untuk dilakukan tindakan. Nah, dari memasuki diagram di sini terdapat sumbu Y itu berisi frekuensi dan persentase. Sedangkan sumbu X di sini ada masalah-masalah yang kami temukan, misalnya tentang kertas isi miring, kertas isi sobek, kertas isi terlipat, kertas isi kotor, cover sobek, dan cover terlipat. Dari jumlah keseluruhan ada sekitar 50 lembar. Dengan penjumlahan seluruh masalah yang kami temukan ini, kalau dipresentasikan ada sekitar 100% atau setara dengan 50 lembar. Nah, dari 50 lembar kertas yang reject ini, paling banyak ditemukan kertas isi miring sebanyak, maaf di sini nggak ada angkanya, tapi saya masih ingat sekitar 17 lembar untuk kertas isi miring dengan persentase 30% dari keseluruhan masalah yang kami temukan, alias dari 50 lembar ini yang reject yang paling banyak ditemukan ini terkait tentang kertas isi miring. Nah, setelahnya ditambah dengan akumulasi dari kertas isi sobek. Jadi, kertas isi miring ditambah kertas isi sobek diakumulasikan menjadi sekitar ada 62% dari keseluruhan masalah yang kami temui. Selanjutnya, ada kertas isi terlipat jika dijumlahkan 78% dengan nilai lembar kalau nggak salah itu 8 lembar, sekitar 7-8 lembar. Selanjutnya kertas isi kotor dijumlahkan sekitar 88%, cover sobek dengan jumlah 96% dan cover terlipat sekitar 2-3 ini, dan jika dijumlahkan keseluruhan semua ada 50 lembar dengan akumulasi keseluruhan 100%. Jadi ditemukan yang paling banyak ini kertas isi miring berdasarkan diagram Pareto. Dari sini diketahui paling banyak terjadi masalah kertas miring. Untuk itu diperlukan perhatian lebih untuk menangani masalah ini karena metode pemotongan yang digunakan untuk kertas isi adalah dengan cara manual dengan tangan si pekerja. Lanjut, setelah itu kami menganalisis menggunakan diagram sebab akibat. Di sini digunakan diagram ini untuk menganalisa apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah kecacatan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mendukung terjadi kecacatan produk ini, diharapkan mampu menghindari kemungkinan-kemungkinan yang menjadikan produk gagal. Berdasarkan analisis dengan diagram Pareto didapati masalah yang paling banyak adalah kertas isi miring. Dari sini di sisi kanan, ini di sisi kiri ada kausnya, jadi faktor-faktornya, dan sebelah kanan ini sisi yang segitiga, yang simbol segitiga ini bagian dari efeknya. Nah, di sebelah kiri ini saya menganalisa berdasarkan 5M. Man, material, money, method, and machine. Nah, dari masalah yang kami temukan tentang banyak kertas pemotongan yang miring, saya memikirkan atau kelompok kami menganalisa terjadinya karena faktor apa saja yang mempengaruhi kertas ini jadi miring gitu. Yang pertama, kami dapat 3M tentang manpower atau si pekerjanya, machine atau si alat yang digunakan, dan metode adalah cara yang kami gunakan. Nah, dari sini kita menggunakan diagram Fishbone atau cause effect. Nah, di sini yang pertama ada manpower misalnya. Yang pertama ini faktor utamanya ini manpower. Nah, setelah itu memasuki faktor sekundernya yaitu tidak teliti. Nah, tidak telitinya ini disebabkan oleh misalnya salah satunya kelelahan. Itu menurut analisa kami. Selanjutnya masuk ke mesin. Dari mesin ini faktor utamanya dan faktor sekundernya di sini pertama karena menggunakan gunting.
yang sebenarnya lebih sulit daripada cutter. Dengan metode pemotongan manual ini kan bisa menggunakan gunting, cutter, sampai ada alat pemotong yang otomatis itu ya. Dari sini saya menggunakan yang alat paling rumahan, yaitu gunting dan cutter. Tapi teman-teman saya dominan menggunakan gunting. Nah, dari gunting ini sendiri, kenapa guntingnya ini lebih sulit? Karena dari faktor yang kami temukan, yang pertama misal gunting tumpul. Mata guntingnya tumpul dan handle gunting yang tidak nyaman. Jadi dibandingkan dengan cutter yang lebih mudah, penerapannya, gunting ini sendiri punya handle yang mungkin saat jari kami masuk tidak muat atau tidak nyaman gitu untuk memotong kertas. Selanjutnya, dari gunting, alat si pemotong ini ada juga salah satunya faktor sekundernya penetapan penggaris yang miring di kertas. Jadi selain karena alatnya yang sulit, di sini mungkin menurut kami penggarisnya ini yang penepatannya miring pada kertas. Jadi bisa saja karena penggarisnya ini miring, jadinya ya kami menandainya ikut miring gitu. Jadinya yang terjadi pemotongannya juga miring gitu. Di sini faktornya salah satunya mungkin karena meletakkan kertasnya juga miring atau penggarisnya juga yang miring gitu. Selanjutnya, dari metode atau cara, faktor sekundernya menurut kami pengukuran yang tidak sesuai. Masuk lagi di sini cabangnya salah memilih bar milimeter, karena menurut kami menggunakan penggaris yang bar milimeternya sangat kecil, jadi tidak sesuai gitu. Misal di atas sudah sesuai 0,5, tapi ternyata di bawahnya untuk bagian yang kami tunjuk sebagai spot pemotongan, di sisi di bawahnya ini kami salah mengukur di 0,3 gitu. Jadi ya hasilnya miring gitu. Selanjutnya terakhir di sini ada karena pemotongan manualnya ini. Mungkin metodenya karena kami tidak biasa, karena menurut analisa kami, apabila yang mengerjakan ini seorang yang sering berhadapan dengan buku-buku, pembuatan buku ini mungkin akan lebih mahir dibandingkan kami yang kurang pengalamannya. Apalagi ini oplahnya banyak untuk memotong 40 lembar. 40 lembar berarti sekitar 120 lembar kertas A6. Ya, sekian dari saya. Setelah ini akan melanjutkan dengan teman saya. Lalu yang ke-8, distribution atau logistik. 1. Pertimbangan saluran distribusi. Ada pasar sesuai dengan produk yang kami buat, yaitu notebook. Kami menyesuaikan target pasar kami sebagai berikut. Yang pertama, dekat area sekolah atau kampus. Lokasi ini dinilai cukup strategis karena pelajar atau mahasiswa umumnya menggunakan notebook sebagai alat atau mencatat materi pelajaran atau hal-hal penting lainnya. Yang kedua, dekat area perkantoran. Lokasi ini dipilih karena umumnya pegawai perkantoran akan menggunakan untuk mencatat hal-hal penting dalam pekerjaannya. Yang ketiga, event. Dengan ditambahkan sedikit logo di bagian cover depan, buku ini bisa dijadikan souvenir atau buat tangan untuk acara-acara seperti seminar. B. Produk. Produk yang kami produksi memiliki karakteristik sebagai berikut. Buku akan di-packing dengan menggunakan plastik transparan terlebih dahulu supaya tahan terhadap gesekan. Kemudian udara yang ada di dalamnya akan dihilangkan. Untuk penjualan, biasanya hanya digunakan kemasan primer saja. Tujuan dari kemasan primer ini agar produk tidak rusak akibat kondisi eksternal. Lalu untuk pengiriman dalam jumlah banyak akan menggunakan kemasan sekunder berupa karton corrugated dengan dilapisi bubble wrap supaya lebih ringkas dan tidak rusak saat pengiriman. Terima kasih ini. Ya, selanjutnya ada perantara. Karena produksi yang kami kerjakan masih berupa homemade,
Maka alternatif saluran produksi yang kami pilih adalah saluran distribusi secara direct. Ini dipilih karena produk yang kami buat masih berskala kecil sehingga tidak membutuhkan reseller ataupun toko retail. Lalu yang D ada perusahaan. Rumah produksi kami masih berskala rumahan atau homemade, jadi tidak menggunakan sistem yang lebih kompleks seperti di perusahaan. Lalu yang terakhir ada lingkungan. Untuk memproduksi netbook ini bisa dilakukan di mana saja dengan pertimbangan lingkungan yang fleksibel, namun masih berada di tempat layak. Tidak menutup kemungkinan rumah produksi kami berada di tengah permukiman ataupun kos-kosan. Ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk penduduk sekitar apabila terjadi lonjakan permintaan yang banyak, sehingga dapat membantu perekonomian warga setempat. Untuk sampah kertasnya nantinya akan dikumpulkan dan dijual ke pengumpul sampah bekas yang akan didaur ulang. Lalu yang kedua ada pertimbangan logistik. Yang A ada moda transportasi. Moda transportasi yang kami gunakan tergantung jumlah pesanan yang diinginkan customer. Perinciannya sebagai berikut. Yang pertama, jika customer memesan dalam jumlah yang sedikit atau kurang dari 50 buah, maka akan dikirimkan menggunakan kendaraan motor. Yang kedua, jika customer memesan dalam jumlah yang medium atau kurang dari 500 buah, maka akan dikirimkan menggunakan mobil pribadi. Dan yang terakhir, jika customer memesan dalam jumlah yang banyak atau lebih dari 500 buah, maka akan dikirimkan menggunakan truk. Lalu yang B ada alternatif rancangan alur distribusi. Di sini ada ilustrasi dari buku yang sudah dikemas menggunakan corrugated box. Nantinya akan dikirimkan melalui 3 moda transportasi yang berbeda sesuai dengan banyaknya pesanan. Nah, lalu itu semua nanti akan berakhir pada customer yang akan menerima pesanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kata Miranda. Untuk penutup, terdapat kesimpulan yaitu penyimpanan bahan baku atau material yang digunakan untuk membuat buku tulis perlu diperhatikan guna tidak menimbulkan masalah pada saat proses produksi ataupun yang lain. Ketentuan diperhatikan guna menunjang kualitas dari buku tulis, mulai dari simetrisnya kertas isi pada buku, ketahanan dari kuatnya kertas isi, ketahanan pada cover buku tulis, kerapihan hasil produksi buku tulis, guna merekatkan atau menyatukan tiap bagian pada buku tulis. Penggunaan staples ataupun lem dingin sangat dibutuhkan guna merekatkan tiap bagian dari buku tulis. Produk buku tulis yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik tergantung dari keterampilan sang pembuat buku itu sendiri. Untuk saran dari bab penutup ini adalah dibutuhkan alat potong kertas otomatis yang sekaligus memotong banyak kertas yang akan dibutuhkan. Hal ini dibutuhkan agar meminimalisir tenaga dan menghemat waktu produksi, produktivitas juga bisa ditingkatkan. Penyimpanan bahan baku yang baik sesuai karakteristik material yang digunakan dalam produksi harus sangat diperhatikan. Memiliki quality control yang kompeten agar dapat meminimalisir kecacatan pada buku tulis guna mendapatkan kualitas buku tulis yang baik. Penggunaan alat bantu produksi atau mesin dibutuhkan guna melancarkan dalam produksi secara masif. Pekerja ataupun pembuat buku tulis haruslah memiliki keterampilan yang kompeten guna menghasilkan produk yang baik. Berikut adalah video kami membuat produk berupa buku tulis. Siapkan alat dan bahan. Membuat isi buku yakni kertas A4, pisau, dan staples. Pertama-tama, lipat A4 menjadi A6. Potong bagian lipatan dengan pisau. Lakukan cara sebelumnya sampai 20 lembar. Jangan lupa rapikan isi tumpukan buku. Lalu staples. Ukur tebal isi buku. Untuk membuat cover yakni siapkan karton, gunting, garis, dan alat tulis. Buat ukuran cover dengan luas sama dengan 2 kali A6 ditambah tebal buku. Potong cover sesuai ukuran. Tahap selanjutnya pengeleman. Sisir bagian punggung buku dengan cutter. Lem bagian punggung buku.
Pasang isi buku pada tengah cover. Beri beban pada buku beberapa menit.